Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Stefanus Mada selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Bapak Ignatius Sumantoro selaku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bapak Trisantoso selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan uji keterampilan kolaboratif ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan prinsip-prinsip kesetaraan HAM untuk menghargai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang pluralis, damai, dan demokratis. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, apa itu HAM? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep kesetaraan HAM mengekspresikan gagasan untuk menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM, menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Hal yang mendasar dari HAM adalah keadaan yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Kesetaraan di sini memiliki arti adanya perlakuan yang setara di mana pada situasi yang sama harus diberlakukan dengan sama. Sesuai bunyi pasal 28D ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Masalah kesetaraan HAM muncul ketika hak asasi seseorang diberlakukan secara berbeda. Permasalahan yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini adalah adanya gejala diskriminasi dalam masyarakat yang beragam. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi, dan politik. Tentu saja kondisi ini bertolak belakang dengan semangat kebangsaan kita sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya dan segala macam perbedaan, kita tetaplah satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan negara kita dan tidak bisa dijadikan alasan untuk memecah belah bangsa kita. Akan tetapi, kenyataan yang masih sampai saat ini seringkali terjadi yaitu kaum minoritas yang tidak dapat menerima hak yang seharusnya bisa diterima oleh setiap orang karena dianggap berbeda dengan kaum mayoritas. Hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Misalnya kefanatikan agama secara berlebihan, memandang kelompok, suku bangsa, ras, atau etnis sendiri yang paling benar, atau banyak pula antar pemilik dan pendukung budaya merasa budayanya sendiri yang paling baik. Kondisi demikian akan menyebabkan adanya disharmoni sosial keberagaman masyarakat Indonesia yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika. Allah yang sebagai Bapa memelihara semua orang menghendaki agar mereka semua merupakan satu keluarga dan saling menghadapi dengan sikap persaudaraan. Sebab mereka semua diciptakan menurut gambar Allah yang menghendaki segenap bangsa manusia dari satu asal mendiami seluruh muka bumi. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 26. Mereka semua dipanggil untuk satu tujuan yang sama, yakni Allah itu sendiri.
Konsili Vatikan kedua dalam Nostra Aetate artikel 1 dan 2 mengatakan bahwa kita hendaknya menghormati agama-agama dan kepercayaan lain, sebab dalam agama-agama itu terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Kita hendaknya berusaha dan bersatu dalam persaudaraan yang sejati demi keselamatan manusia dan bumi tempat kita tinggal di sini. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah ketidaksetaraan HAM dan diskriminasi yaitu dengan tidak memperalat perbedaan agama atau budaya demi kepentingan politik dan ekonomi, mengambil sikap untuk menjauhkan diri dari setiap provokasi yang muncul dari fanatisme, menjaga agar tidak terjadi pencemaran terhadap simbol-simbol agama atau budaya manapun, dan yang terpenting dengan menanamkan kesadaran dalam diri kita sendiri akan pentingnya menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Agar persatuan, perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan negara Indonesia dapat tercapai sehingga dapat membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik lagi. Sekian pidato dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penggunaan kata atau kalimat yang kurang berkenan, dan saya berharap semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan berkah dalam.